Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Shallallahu wa sallamu 'ala Rasulillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis taklim Masjid Bumi Prima yang saya hormati, dan semoga Bapak dan Ibu sekalian senantiasa mendapatkan rahmat, berkah serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Baik, para soimin dan soimah, saya panggil ibu-ibu soimah ya. Pasti kalau panggil soimah yang terbayang penyanyi dangdut. Soimah itu artinya orang yang berpuasa. Ya, soimin orang-orang lelaki yang berpuasa. Soimah artinya kaum wanita yang berpuasa. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa, saking nikmatnya, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-6 dalam perjalanan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan insya Allah kita semakin menikmati berbagai sajian rohani ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya puasa itu adalah hidangan rohani dari Allah. Itu bisa ibu bapak sekalian lihat dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 24. Nanti di akhirat orang-orang yang sukses menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa, maka di dalam surga mereka akan dipersilahkan oleh Allah untuk menikmati hidangannya. Di situ Allah Ta'ala berfirman, kulu wasyrabu, makanlah dan minumlah oleh kamu sekalian hidangan-hidangan surga. Kulu wasyrabu, makanlah dan minumlah. Bima asrafu, ini adalah buah dari apa yang kamu sekalian lakukan di masa lalu. Maksudnya ketika kita di dunia, yaitu ketika kita beramal fi ayyamil khaliyah, pada hari-hari al-khaliyah. Nah, itu di surah Al-Ahqaf ayat 24. Jadi kita sekarang ini dalam ayat itu disebut berada di hari-hari al-khaliyah, hari-hari di mana kita mengosongkan diri, perut kita mengosongkan diri dari makanan dan minuman. Tapi pada saat yang sama kita sedang memenuhi ruang perut kita dengan hidangan-hidangan Tuhan. Fi ayyamil khaliyah, di hari-hari al-khaliyah. Jadi hari-hari ketika kita mengosongkan perut-perut kita dengan dari makanan dan minuman, dan kita juga sedang berikhtiar
untuk mengosongkan diri kita dari berbagai kotoran-kotoran batin fi ayyamil khaliyah. Mudah-mudahan insyaallah semakin hari puasanya semakin sempurna secara kualitas ya. Kalau Al-Ghazali kan menyebut ada 3 level ya, kualitas puasa kita. Ada puasa awam ya, ada puasa khusus ya, ada puasa khususil khusus. 3 level ya. 3 level. Baik. Puasa khususil khusus, puasa awam, puasa khusus, puasa khususil khusus, ya. Puasa apa namanya? Ya puasa amat spesial. Ya. Itu dijelaskan Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. 1 puasa umum, ya. 2 puasa khusus, yang ketiga puasa khususil khusus. Puasa khusus orang yang amat sangat istimewa. Baik, nanti kita jelaskan apa indikator. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Atas izin Allah, saya dapat bersilaturahmi pada siang hari ini dan mudah-mudahan kehadiran semuanya menjadi berkah. Baik, tema kajian kita sesuai dengan apa yang disampaikan, yaitu tema kajian kita hari ini yakni ya bulan suci Ramadan, momentum untuk membumikan Al-Quran. Baik. Mengapa ini saya sebut momentum? Ya, jadi momentum ada satu kesempatan yang sangat penting, sangat berharga, ya, yang mungkin tidak ditemukan pada kesempatan yang lain. Nah, salah satu momen bulan suci Ramadan itu adalah bulan untuk membumikan Al-Quran. Apa yang menjadi inspirasinya? Ini salah satu ayatnya. Ayatnya yang saya kira sering kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kita baca sampai yang bercetak tebal saja. Dan nanti kalau keseluruhannya uraiannya panjang. Baik. Ini sebenarnya merupakan lanjutan dari uraian ayat sebelumnya. Dengan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah puasa, bahwa puasa itu sama sekali bukanlah ibadah yang membebankan. Sehingga ketika kita bertanya, terutama orang-orang awam yang pemula, ketika bertanya berapa lama ya kita puasa itu, maka Al-Quran hanya menjelaskan dengan bahasa yang sangat arif. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang telah ditentukan. Nah, tentu biasanya kalau hanya beberapa hari, ini hanya seberapa poe, itu tidak lama. Nah, beberapa hari itu dijelaskan lebih konkret di ayat ini. Syahrul Ramadan. Beberapa hari itu adalah selama bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Ya. Jadi nama bulannya adalah bulan Ramadan.
Ibu-ibu kalau setiap malam mungkin ada sebagian yang melafalkan niat puasanya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Kalau menurut saya bacaan yang tepatnya adalah Ramadan, bukan Ramadhani, ya. Mengapa? Karena Ramadan itu adalah jenis kata benda namanya isim ghair munsharif. Kata benda yang tidak menerima tanwin. Jadi Ramadan tidak bisa dibaca Ramadanun, Ramadanan, Ramadani, tidak. Karena itu maka dalam posisi dia sebagai majrur, tanda majrurnya dengan fathah. Nah, maka nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan, bukan Ramadan, ya. Baik. Nah, bulan Ramadan selain bulan di mana kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, maka salah satu kemuliaan bulan Ramadan itu adalah karena dia unzila fihil Quran. Diturunkan fihi pada bulan itu, yaitu kitab suci Al-Quran. Ini yang dalam konteks sejarah sering disebut sebagai peristiwa nuzulul Quran, yang tanggal persisnya yaitu menurut sebagian ahli sejarah, salah satunya adalah Ibnu Ishaq, ya. Kata Ibnu Ishaq, jika pada peristiwa itu, peristiwa turunnya Al-Quran itu sudah ada kalender Islam, ya. Nah, karena waktu itu belum ada kalender Islam, ya. Kalau ketika itu sudah ada kalender Islam, maka dimungkinkan tanggalnya itu yaitu tanggal 17 Ramadan. Inilah yang menjadi alasan mengapa nuzulul Quran sering dipilih oleh mayoritas tanggal 17 Ramadan, meskipun ada pendapat yang lain. Baik. Nah, jadi karena itu bulan Ramadan dapat disebut sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Quran, bulan Al-Quran, ya, bulan Al-Quran. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan justru yang membuat Ramadan itu sangat istimewa, amat sangat istimewa dari bulan-bulan yang lain, karena bulan Ramadan itu bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran. Baik. Nah, di antara fungsi Al-Quran itu atau apa ya semacam faidah lah, peranan Al-Quran itu dalam kehidupan adalah pertama hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, kata sebagian orang, way of life, petunjuk jalan hidup bagi manusia. Wa bayyinatin, dan bayyinat artinya penjelasan dari petunjuk itu, ya. Wal Qur'an, dan juga Al-Qur'an. Al-Qur'an itu pembeda. Artinya dengan Al-Quran maka manusia, khususnya kita kaum beriman, dapat membedakan dengan jelas mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Jadi semuanya menjadi kontras, menjadi jelas. Baik. Nah, inilah sehingga kenapa Ramadan dapat disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karenanya maka amalan yang paling utama di bulan Ramadan, ya, amalan yang paling utama ini kalau para ulama menyebutkan ada yang disebut namanya
fadlul birri di Ramadan. Jadi amalan-amalan yang paling unggul ya di bulan Ramadan. Di antaranya adalah selain pertama tadi sudah disebutkan sedekah. Sedekah di bulan Ramadan. Afdhalus sedekah di Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu qiyamul lail, ya, qiyamul Ramadan, ya. Qiyamul Ramadan sehingga dijadikan qiyamul Ramadan itu sebagai tatawwu'an, ya. Itu namanya tatawwu'an. Tatawwu itu ibadah sunnah yang dibudayakan, ya, dibudayakan. Sampai diusahakan tidak boleh ketinggalan, ya. Itu jangan sampai tarawihnya menjadi salat sawareh. Jadi ibadah sunnah yang dibudayakan. Nah, amalan yang ketiga yang paling unggul itu di bulan Ramadan itu adalah at-ta'ammul ma'al Qur'an. At-ta'ammul ma'al Qur'an. Saya bahasakan terjemahkan berinteraksi dengan kitab suci Al-Qur'an. Berinteraksi dengan kitab suci Al-Qur'an. Nah, inilah salah satu ayat. Ya, mengapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, namun demikian namanya juga interaksi, ya. Interaksi itu hubungan timbal balik. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka akan terjadi semacam resiprokal, ya. Itu saling mempengaruhi, saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, ya. Interaksi. Nah, karena itu bentuk interaksinya, nanti kita coba akan telusuri, ya. Itu salah satunya adalah tilawah, tilawatil Quran. Kalau tilawah itu, kalau saya lebih cenderung mengartikan itu interaksi dalam bentuk membaca huruf-huruf Al-Quran, ya, membaca huruf-huruf Al-Quran, ya, tilawah, tilawah Al-Quran. Jadi dibaca Al-Quran, meskipun mungkin saja kualitas bacaan tilawah kita itu bermacam-macam. Ada kualitas yang tingkatannya kualitas bacaan pembelajar, ya, pembelajar. Kalau pembelajar itu digambarkan dalam sebuah hadis, itu bacaannya itu ya tak, ya, terbata-bata, terbata-bata, terputus-putus. Apakah itu berdosa? Tidak, insya Allah tidak berdosa. Malah kita mendapatkan pahala. Itu karena apa? Karena kita sedang dalam rangka belajar untuk membaca Al-Quran. Lain ceritanya kalau seorang qori, kalau seorang qori yang mahir, yang sudah piawai, kemudian bacaannya tiba-tiba disalah-salahin, nah itu kalau itu dosa. Ya, itu kadang-kadang ada kasus, tapi saya tidak etis cerita di sini, ya. Bulan puasa. Iya. Ya, ini tapi riwayatnya saya belum yakin sahih. Maka saya enggak teruskan ceritanya. Nah, tapi artinya begini, kalau kita bacaannya terbata-bata dalam proses belajar, maka itu justru malah kita mendapatkan insya Allah 2 pahala. Pertama, pahala membacanya, dan yang kedua pahala sesuatu. Ya, ya, tak.
Itu yang disebut namanya bacaan mu'allaq. Bacaan mu'allaq, bacaan orang yang belajar. Kualitas bacaan yang kedua yaitu bacaan murattal. Murattal. Kalau bacaan murattal minimal dia sudah memenuhi standar makhraj, ya, termasuk di dalamnya sifatul huruf, termasuk juga di dalamnya tajwid. Nah, itu murattal, ya, murattal. Dan bacaan inilah yang efektif, paling tepat digunakan bacaan di dalam sholat. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, itu tartil. Dan bacaan yang ketiga itu disebut namanya mujawwad. Kalau bacaan mujawwad itu selain memenuhi tuntutan makhraj, tajwid, juga dia sudah bernada, ya, bernada, itu mujawwad. Wallahu a'lam. Baik, jadi itu namanya bentuk interaksi. Interaksi yang kedua adalah memahami. Nanti lebih detail saya kira insya Allah depan kita jelaskan. Saya hanya ingin menjelaskan dulu bahwa Ramadan itu adalah bulan momentum bagi kita untuk berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran. Baik, kita lanjutkan dulu penelusuran kita. Nah, bagaimana misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membumikan Al-Quran? Nah, ini sekaligus sudah terjawab. Saya lihat dengan merujuk kepada beberapa ayat yang nanti akan coba kita konfirmasi. Ya, ada 3 misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hubungan dengan membumikan Al-Quran. Yang pertama adalah tilawah. Nah, ini tadi sudah kita singgung. Tilawah. Tilawah itu membaca dalam arti huruf. Ada sebagian ulama yang membedakan antara tilawah dengan qiraah. Kalau tilawah itu penekanannya membaca huruf. Tapi kalau qiraah itu selain membaca huruf juga membaca ide, gagasan, fikrah yang ada di dalam bacaan itu. Nah, itu iqra. Maka ayat yang digunakan pertama itu lebih universal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, itu satu tilawah. Ini misi Rasulullah. Karena itu Rasulullah itu membacakan Al-Quran kepada para sahabat. Lalu bacaannya disimak oleh para sahabat, kemudian dicatat secara khusus oleh para sekretaris wahyu. Ya. Nah, dari catatan sekretaris wahyu inilah kemudian dihimpun menjadi satu mushaf, ya, menjadi mushaf. Nah, inilah tilawah. Termasuk di dalam tilawah itu adalah tahfidz. Ya. Jadi tahfidz, ya, menghafal itu adalah bagian dari tilawah. Mengapa? Karena bentuk tilawah yang pertama disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu bentuk tilawahnya tidak dalam bentuk tulisan, tapi disampaikan dalam bentuk interaksi lisan secara langsung. Maka tak heran jika orang Arab itu, para sahabat itu, mereka dikenal memiliki kekuatan hafalan. Ya. Maka dari tilawah inilah lalu kemudian muncul istilah tahfidz, ya, yaitu hafalan. Jadi dokumentasi pertama kitab suci Al-Quran ini sesungguhnya tidak dalam bentuk mushaf, ya, tapi itu dokumentasinya dalam bentuk hafalan para sahabat. Dan itu berlangsung terus-menerus sampai Rasulullah SAW wafat.
hingga pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, ketika itu maka pada waktu terjadi peristiwa-peristiwa perang, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Maka dari situlah muncul istilah untuk memodifikasi Al-Quran dalam bentuk mushaf. Ya. Maka dikumpulkanlah hasil tulisan kumpulan dari para sekretaris wahyu itu hingga kemudian direkomendasikan menjadi menjadi mushaf. Baik. Jadi itu tilawah. Yang kedua, misi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membumikan Al-Quran disebut namanya tazkiyah. Lebih lengkapnya para ulama sering menyebut tazkiyatun nafsi. Apa itu tazkiyah? Tazkiyah itu adalah menyucikan hati, menyucikan jiwa dari berbagai kotoran-kotorannya. Kotoran-kotoran jiwa itu pertama adalah kekufuran, kufur. Yang kedua adalah kemusyrikan. Jadi disucikan jiwa kita melalui Al-Quran itu kotoran-kotoran jiwa, yaitu berupa kekufuran, kemusyrikan, termasuk kemunafikan dan bentuk-bentuk fahisyat dan munkar. Nah, inilah misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari membumikan Al-Quran. Jadi beliau setelah membacakan, selain membacakan wahyu, juga beliau itu menyucikan kaum muslim, umat manusia dari berbagai kemusyrikan. Maka dakwah pertama yang selalu disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada berbagai umat, ya, itu adalah yang pertama itu adalah tauhid. Ini adalah tazkiyah. Tazkiyatun nafs. Ya. Nah, ibu dan bapak sekalian, dalam perkembangan selanjutnya tentu tazkiyah ini adalah konsepnya penyucian. Kalau penyucian, kalau kami mohon maaf, ini kalau di organisasi, saya kebetulan di lingkungan Muhammadiyah, itu menyebutnya namanya purifikasi, pemurnian. Nah, pemurnian, ya. Jadi memurnikan keyakinan, tauhid, dimurnikan dari berbagai kotoran-kotoran. Ini tazkiyah. Tazkiyah. Nah, kemudian yang ketiga adalah taklim. Taklim itu apa? Menyampaikan pengajaran. Nah, seperti kita ini taklim. Istilah sekarang berkembang namanya kajian. Itu taklim. Baik. Dari mana dasar pemikirannya, pernyataan ini? Mari kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang misi Rasulullah SAW dalam membumikan Al-Quran. Yang pertama ini bermula dari gagasan, permohonan. Bermula dari permohonan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim itu adalah kakek buyut dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira 3000 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau sudah menyampaikan permohonan di depan Ka'bah. Ini secara lebih lengkap dapat Bapak dan Ibu nanti tadarus secara lebih lengkap di surat Al-Baqarah mulai ayat 124 sampai 129. Saya hanya kutipkan satu ayat saja di ujungnya di salah satu permohonan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim 3000 tahun sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, beliau bermohon kepada Allah seperti tertera dalam ayat ini. Rabbana wa ba'as fihim. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami,
wa ba'as fihim, utuslah, bangkitkanlah, utuslah fihim, kepada mereka rasulan, seorang utusan, seorang rasul, minhum, yang diutus dari kalangan mereka. Artinya bukan rasul yang berasal dari kalangan bangsa yang lain, bukan dari keturunan Yahudi, bukan dari keturunan Nasrani, tapi asli dari keturunan bangsa Arab. Meskipun asal usulnya sama, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu dari keturunan Nabi Ismail. Nah, dari keturunan Nabi Ismail kemudian terus menerus berketurunan, beranak pinak. Nah, ini itu diceritakan dalam banyak kitab. Ya, salah satunya dalam sebuah kitab Al-Barjanji, yang oleh sebagian kita sering dibaca. Di situ dijelaskan mengenai silsilah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berasal dari Nabi Ismail. Nah, Rabbana wab'ats fihim, kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri. Artinya bukan berasal dari keturunan bangsa lain, dalam arti bukan keturunan dari Bani Israil. Yatlu alaihim. Nah, di sini jelas yatlu alaihim, di mana salah satu misi utamanya yang membacakan kepada mereka ayat-ayat. Tilawah ini namanya. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada mereka, artinya memberikan ta'lim kepada mereka. Yaitu taklim apa? Alkitab, kandungan kitab suci. Nah, jadi kalau taklim itu sudah kepada pemahaman. Ya, taklim itu pemahaman. Karena itu mohon maaf kalau pendapat saya itu tadarus itu sesungguhnya itu makna yang paling dituju adalah memahami. Nah, memahami. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Dijawab oleh sang ayah, lapar mengajarmu rendah hati, selalu tadarus artinya memahami kitab suci, memahami tadarus itu. Tadarus itu lebih kepada memahami. Bagaimana teknisnya? Secara teknis saya berikan gambaran. Teknisnya begini, Bu. Nah, kita misalnya sekarang hari ke-6. Nah, tilawahnya odos. Istilah ibu-ibu, tilawahnya odos. One day, one juz. Tilawahnya 1 juz. Kalau tadarusnya nggak usah dipaksakan 1 juz. 2 ayat sudah cukup. Nah, 2 ayat sudah cukup. Tapi kedua-duanya dapat. Nah, ini tadarus. Nah, maka itulah taklim ini ini sedang tadarus ini kita. Nah, kita sedang tadarus. Ya, jadi yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kandungan kitab suci, wal hikmah, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan juga menyucikan jiwa-jiwa mereka, innaka antal azizul hakim, karena sesungguhnya engkau wahai Rabb, wahai Allah, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Baqarah ayat 129. Ini proposal, Ibu. Ini proposal, permohonan Nabi Ibrahim alaihi
salam yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar satu ketika nanti diutus kepada bangsa Arab ini, di mana di situ tempat berdirinya Ka'bah, seorang Rasul yang asli dari keturunan mereka dengan membawa 3 misi utama. 1, tilawah, yang kedua taklim, dan yang ketiga adalah tazkiyah. Ini permohonan semula dari Nabi Ibrahim. Dijawab oleh Allah di ayat berikutnya. Kama arsal nabikum, sebagaimana kami telah mengutus fikum kepada kamu sekalian rasulan, seorang rasul, minkum di antara kamu. Apa misinya? Yatslu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan menyucikan jiwa-jiwa kamu. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan kepada kamu al-kitab, kandungan kitab suci, wal hikmah. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan kepada kamu sekalian ma lam takunu ta'lamun, sesuatu yang kamu terbukti belum mengetahui. Jadi permohonan dari Nabi Ibrahim, Ibu, ini semula dari Nabi Ibrahim, semula permohonannya ini, Bapak sekalian, tilawah dulu, tilawahnya sama. Tapi Nabi Ibrahim memohonnya yang kedua dulu, yang didahulukan, taklim dulu. Kalau Nabi Ibrahim taklim dulu, baru kemudian yang ketiga tazkiyah. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala permohonannya dikabulkan, tapi alur pemikirannya itu diluruskan. Jadi yang betul ini juga menjadi gambaran pembelajaran Islam bagi kita. Jadi alur pembelajaran Islam yang insya Allah paling tepat, pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tazkiyah. Baru sesudah itu adalah taklim. Bagaimana Ustaz bentuk ikhtiar kita untuk tazkiyah ini secara lebih praktis? Inilah yang dalam bahasa keilmuan ini disebut namanya adab. Jadi rupanya sebelum kita belajar tentang ilmu, yang harus didahulukan dulu adalah belajar tentang adab. Adab etika, moral. Nah ini adab. Sopan santun, budi pekerti, ini adab namanya. Adab. Ya. Jadi adab ini dipelajari selain untuk menjaga kesucian diri, juga sekaligus untuk menghadirkan keberkahan. Ya, mungkin satu saat saya perkenalkan ada sebuah kitab yang selama ini saya jadikan sebagai salah satu rujukan. Kebetulan saya ada kajian rutin di Masjid Raya Mujahidin. Itu salah satu kitab yang kami gunakan adalah Minhajul Muslim. Ya, Minhajul Muslim. Minhaj itu artinya pandangan hidup Muslim. Itu alur cara kita belajar Islam. Itu yang pertama adalah akidah dulu. Yang kedua adalah adab. Satu akidah. Yang kedua adalah adab, etika, moral. Nah, itu adab. Bahasa agamanya adab. Adab. Benten Ibu, cara mengucapkannya harus betul. Kalau adab itu dengan alif, adab. Tapi kalau dibacanya dengan ain, itu pengertiannya paham. Adab pun jadi siksa. Ya. Jadi adab. Jadi satu akidah, yang kedua adab. Baru yang ketiga akhlak. Yang keempat adalah
fikih. Nah, ini fikih. Justru saya lihat kekeliruan kita selama ini, kadang yang didahulukan adalah belajar fikih dulu. Dan adab dibelakangkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika pemahamannya fikihnya belum tuntas, adabnya tidak dipelajari, maka yang muncul adalah apa? Arogansi. Munculnya adalah arogansi. Ya, ketika ada sedikit perbedaan, maka timbul bukan sebagai sebuah dinamika, tapi justru menjadi ruang untuk terjadinya berlindung kepada Allah perpecahan. Inilah. Jadi yang harus didahulukan adalah ternyata adab dulu. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, akidah dulu. Yang kedua, adab, tazkiyah. Baru yang ketiga, akhlak. Dan yang keempat adalah ta'lim. Nah inilah, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kamu sekalian seorang rasul, ya, dari kalangan kamu sendiri, yang misinya pertama tilawah, yatlu 'alaikum ayatina, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan menyucikan jiwa-jiwa kamu, wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kamu kandungan kitab suci, wal hikmah, dan hikmah, wa yu'allimukum, dan mengajarkan kepada kamu sekalian malam takunu ta'lamun, yaitu sesuatu yang kamu terbukti belum mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 151. Ayat yang ketiga, ini yang menjadi dalil, ya, menjadi dalil tentang misi Rasulullah SAW dalam membumikan Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 164, yaitu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad mannallahu 'alal mu'minina, sungguh benar Mannallahu telah menganugerahkan. Manna yamunu itu artinya menganugerahkan. Kalau kita sering mendengar namanya istilah sekarang award, ya, itu anugerah ya. Kan kita sering merasa bangga ketika mendapatkan award, ya. Itu anugerah. Namanya anugerah dalam bahasa Al-Quran. Manallah, sungguh benar-benar Allah telah menganugerahkan. Kepada siapa? Alal mu'minina, kepada kaum mukminin. Idh ba'asa bihim, ketika dia mengutus ke tengah-tengah kehidupan mereka rasulan, seorang rasul, min anfusihim, yang berasal dari diri mereka sendiri, artinya dari kalangan mereka sendiri, yatlu 'alaihim, yang membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan sekaligus menyucikan jiwa-jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kandungan kitab suci, wal hikmah, dan hikmah, wa in kanu min qablu, meskipun kamu benar-benar terbukti min qablu, sebelumnya, lafi dhalalin mubin, benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini menegaskan bahwa misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membumikan Al-Quran ini adalah 3 yang paling pokok, yaitu 1, tilawah, yang kedua adalah tazkiyah, dan yang ketiga adalah ta'lim. Berikutnya, bagaimana aktualisasi dan implementasi kita dalam membumikan
membumikan Al-Quran dalam keseharian. Saya kutipkan sebuah ayat di sini, surat Al-Qasas ayat 85. Surat 28 ayat 85. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya dialah Allah yang telah memfardukan, farada telah memfardukan, 'alaika kepadamu wahai Nabi, wahai Muhammad, Al-Qur'ana kepada kitab suci Al-Qur'an. Laradduka ila ma'ad. Sungguh dia benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat asalmu. Qul, katakan olehmu, Rabbi a'lam, Tuhanku lebih mengetahui, man jaa'a bil huda, kepada orang yang telah datang dengan membawa hidayah, wa man huwa fi dhalalim mubin, dan orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Qasas ayat 28, ayat 85. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sedikit pengetahuan asbabun nuzulnya. Ayat ini turun, ini dipaparkan dalam beberapa kitab tafsir. Ya, ayat ini turun yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Zuhfa. Di Zuhfa, satu tempat namanya Zuhfa. Zuhfa itu adalah satu tempat antara Mekah dan Madinah, yaitu dalam peristiwa hijrah. Dalam peristiwa hijrah. Nah, ketika itu ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sesungguhnya sangat berat untuk meninggalkan kota kelahirannya, kota Mekah. Berat sekali. Karena itu ketika berada di Zuhfa, ya, suasana batinnya beliau meronta-ronta, ingin kembali lagi ke Mekah. Ya, karena sedemikian besar cintanya terhadap tanah air. Jadi kalau ada ungkapan, ya kalau tidak salah Syekh Hasyim Asy'ari, ya Mbah Hasyim sering menyebut ada ungkapan, yaitu tokoh NU, ya, beliau mengatakan bahwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebahagian dari iman. Nah, ini rupanya secara naluriah, secara fitrah dialami juga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ketika sudah hampir sampai, kira-kira sudah 2/3 perjalanan hijrahnya dari Mekah ke Madinah, beliau berhenti di Zuhfa. Di situ suasana batinnya meronta-ronta, beliau ingin kembali lagi ke Mekah. Nah, tapi kemudian beliau dihibur oleh Allah dengan turunnya surat Al-Qasas ayat 85. Innal ladzi farada, sesungguhnya dialah Allah yang telah memfardukan kepadamu Al-Quran. Laradduka ila ma'ad, maka sungguh benar-benar dia pasti suatu ketika akan mengembalikanmu ke tempat asalmu, yaitu ke Mekah. Ke Mekah. Jadi satu saat dijanjikan pasti satu ketika kau akan dikembalikan ke tempat asalmu dalam keadaan lebih mulia, dalam keadaan lebih terhormat. Kalau ketika hijrah, beliau kan terpaksa meninggalkan Mekah, bahkan diusir kan oleh penduduk Mekah. Tapi nanti Allah berjanji bahwa dia pasti akan kembali lagi ke Mekah dalam keadaan penuh dengan kemuliaan. Tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yaitu dituntut, ditantang untuk membumikan Al-Quran. Apa tantangannya? Nah, tentu kalau bagi Nabi tidak perlu belajar, ya. Kalau bagi Nabi mah sekedar belajar, sebab beliau secara khusus ketika beliau memaksakan diri untuk belajar membaca Al-Quran, kan? Beliau juga sempat berpikir, Ibu, Bapak sekalian sempat berpikir, ini bagaimana ini? Ini belum terkuasai surat ini, jadi keburu datang turun surat ini. Wah,
Akhirnya beliau menyibukkan diri untuk menghafalnya. Ya, beliau murojaah. Beliau menyibukkan diri untuk menghafalnya. Rupanya Nabi berbeda dengan kita. Ya, karena memorinya beda dengan kita. Kalau memori kita kan sudah banyak menampung memori-memori yang lain, pikiran-pikiran yang lain. Maka agak sulit kita menampung ayat-ayat Al-Quran. Beda dong, jangan terlalu jauh perbandingannya. Ketika kita melihat anak-anak yang masih balita, ya, itu anak-anak di usia antara 10 sampai 11 tahun lah maksimal. Itu mereka begitu mudah untuk menghafal Al-Quran karena memorinya masih bersih. Masih bersih, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah disiapkan oleh Allah. Maka ketika beliau menyibukkan diri untuk menghafal ayat-ayat yang telah turun, justru malah oleh Allah dicegah. La tuharrik lisanaka. Engkau tidak usah menggerak-gerakkan lidahmu litajala bihi fuadak, supaya engkau bisa segera menguasai hafalanmu. Tidak usah. Mengapa? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Karena sesungguhnya tanggungan kamilah kata Allah untuk mengumpulkan ayat demi ayat di dalam hatimu dan membacakannya. Fa'idza qara'nahu, maka jika kami membacakannya, ikutilah bacaannya. Dan seterusnya. Surat Al-Qiyamah ayat 17. Baik. Tapi bagi kita orang yang biasa, tentu saja, maka konsekuensi dari ayat ini supaya Nabi dikembalikan kepada kejayaan, artinya supaya kita kaum muslimin dikembalikan kepada kejayaan keislamannya, maka salah satu syaratnya adalah fardhu ain hukumnya. Pertama, belajar membaca Al-Quran. Jadi belajar membaca Al-Quran itu, Bapak dan Ibu sekalian, itu hukumnya fardhu ain. Artinya berdosa hukumnya selama hidup kita kalau kita tidak berupaya, tidak berikhtiar untuk belajar membaca Al-Quran. Sering saya mendapatkan keluhan, Ustaz, atuh kumaha masa saya masih belajar Iqra. Sementara cucu saya sudah hafal sekian juz, malu aku. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Artinya tidak ada alasan. Umur bukan alasan bagi kita untuk tidak belajar. Ini masalah kesempatan saja. Ya. Jadi pertama, fardhu ain hukumnya kita belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran dalam 3 tingkatan tadi. Mulai dari bacaan mu'allam, ya, pembelajar, kemudian murattal, dan bila memungkinkan sampai bacaan mujawwad, ya, bacaan mujawwad. Kalau istilah sekarang kan ada yang disebut namanya, kalau di lingkungan tahfidz itu sampai kepada mungkin, katanya ya, sampai kepada mungkin. Dan ini biasanya yang sangat berpeluang itu adalah yang usia muda. Mohon maaf, saya secara pribadi itu sudah tidak, kalau taraweh itu kalau ada anak muda ya, yang lebih siap, saya biasanya persilahkan anak-anak muda. Karena saya sudah tidak muda lagi, sudah lengkap. Kadang-kadang untuk sampai bacaan waladhdallin, satu nafas sudah terengah-engah, sudah tersengal-sengal. Itu pakar umum. Jadi yang paling penting adalah wajibnya itu adalah belajarnya. Satu, belajar membaca Al-Quran. Yang kedua, setelah kita belajar membaca Al-Quran, maka fardhu ain yang kedua adalah belajar memahami Al-Quran. Kemarin subuh ada seorang bapak-bapak bertanya, Ustaz, saya ingin sekali setiap baca Al-Quran itu sekaligus saya paham apa yang saya baca dari Al-Quran.
Wah, saya bilang alhamdulillah, itu sebuah cita-cita yang luar biasa. Iya, tapi saya kan nggak sempat ngaji di pesantren, Ustaz. Bagaimana saya bisa memahami Al-Quran? Itu secara spontanitas. Saya bilang, Bapak bisa belajar melalui Al-Quran terjemah. Itu juga salah satu cara untuk memudahkan belajar melalui terjemah. Ingin paham lebih luas, lebih dalam, baca tafsir Al-Quran. Sekarang alhamdulillah sudah ada tafsir-tafsir berbahasa Indonesia. Bahkan banyak tafsir-tafsir karya ulama-ulama besar yang juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu adalah sarana untuk memahami Al-Quran. Jadi sampai di situ saya kira itu sudah kita diberi kemudahan. Ya, bagi ukuran Bapak itu sudah bagus, insya Allah sudah terpenuhi kewajiban. Itu kecuali kalau Bapak, saya bilang, ingin naik level. Maksudnya dari level apa, Ustaz? Dari level konsumen kepada level agen. Nah, kalau Bapak ingin menjadi agent, ya, agen perubahan, agen dakwah yang menyampaikan ilmu, sebut saja seorang ustaz, maka yang namanya agen itu minimal harus sedikitnya mengenal bahasa asli dari kitab suci Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Nah, ini ditantang oleh Al-Quran sendiri. Saya tidak sempat mengutipkan ayatnya, tapi bisa ibu baca dalam surat Yusuf. Di surah Yusuf ada ayat yang menjelaskan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Agar kamu sekalian mau mempergunakan potensi akal dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, belajar bahasa Al-Quran. Belajar bahasa Al-Quran itu kan banyak sekali perangkatnya, Ibu. Mulai belajar ilmu nahwu, ya, nahwu. Kemudian belajar sorof. Ada lagi nanti sudah selesai sorof belajar balaghah. Ya. Ibu terang balaghah? Bala-bala oke pokok. Balaghah itu gaya bahasa itu. Al-Quran itu penuh dengan gaya bahasa. Coba Ibu perhatikan gaya bahasa Al-Quran. Contohnya, kita ambil contoh wadduha wal-laili idza saja. Coba lihat akhirat-akhiratnya. Ini cakep. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini namanya balaghah. Ya. Gaya bahasa. Nah, itu kalau mau naik level Pak Haji FC. Kan seksi dakwah, Pak. Bapak harus naik level. Bapak sedikit Al-Quran bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Ya. Baik. Jadi apalagi kalau mau jadi seorang produsen. Produsen itu penghasil pemikiran. Ya. Kita patut ngiri, Bu. Ya, patut ngiri. Iri kepada kebaikan itu bagus. Ya, iri kepada orang yang baik itu bagus. Nah, ini saya termasuk orang yang sangat ngiri dengan fenomena Ustaz Hadi Hidayat. Ya. Luar biasa beliau. Ya, luar biasa. Selain hafid Al-Quran, juga hafid hadis. Ya. Dan ini penguasaan bahasa asingnya luar biasa. Terutama bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Luar biasa.
Ini kita boleh ngiring. Di bulan Ramadan ibu boleh berdoa. Mohon kepada Allah. Mudah-mudahan di antara cucu kita, kalau tidak anak kita, yang suatu saat menjadi orang-orang hebat seperti ini. Wah ini baik. Jadi itulah ibu ya. Satu, belajar membaca Al-Quran. Yang kedua, memahami Al-Quran. Yang ketiga, memelihara hukum-hukum Al-Quran. Wah ini berat nih. Sampai di sini tantangannya berat. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Yang paling sederhana mengenai apa ini? Ketika kita akan mengimplementasikan satu bagian dari hukum Al-Quran, misalnya hukum waris. Ini terasa. Ketika kita akan mempraktikkan satu hukum saja, bukan main. Ya, berat sekali, bukan main ini. Hukum waris. Padahal itu bagian dari hukum Al-Quran. Ini salah satu contoh. Belum lagi nanti kalau menyangkut hukum ketatanegaraan. Wah, itu lebih berat lagi, lebih berat lagi. Ya, lebih berat lagi. Nah, maka apalagi kalau sampai kepada menyangkut masalah hukum politik. Wah, itu sudah lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Maka dari sinilah lahir ada golongan-golongan yang tidak siap menghadapi prosesnya yang begitu terjal, begitu berat, maka mereka berada pada posisi yang ekstrim. Ya, ini. Jadi memang penuh dengan tantangan. Baik, kemudian terlepas dari dari prosesnya tadi, kemudian hal yang harus juga kita lakukan adalah apa? Yang keempat, yaitu mendakwahkan Al-Quran. Mendakwahkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, menyerukan kitab suci Al-Quran. Paling tidak kepada orang-orang yang paling dekat di lingkungan kita, ya kepada keluarga, ya. Ibu-ibu mungkin bagaimanalah cara kita berdakwah? Misalnya begini, contoh sederhana. Saya masih harus memotivasi anak-anak. Ini, ayo kita berlomba. Saya bilang bulan Ramadan ini boleh 1 juz, itu 1 juz bonusnya sekian. Boleh itu ya. Jadi itu kadang-kadang perlu reinforcement. Kita perlu untuk memotivasi. Ya. Itu namanya dakwah. Jadi kalau dakwah itu kadang-kadang harus dilakukan dengan iming-iming dulu. Dengan iming-iming. Tapi nanti kalau sudah tumbuh kesadaran, insya Allah akan berjalan dengan sendirinya. Inilah. Maka dalam konteks masyarakat Islam itu ada 3 level. Pertama, masyarakat dakwah. Masyarakat dakwah. Kalau masyarakat dakwah itu ya masyarakat yang memang kehadirannya juga masih harus diiming-imingi. Kalau istilah orang di kampung saya, yang namanya muslim itu kan ada 3 tingkatan. Ada namanya pertama ada muslim japati. Ibu terang japati. Ya, merpati. Merpati itu kan biasanya kumpul kalau di apa, Bu? Islam Japati, Islam Japati. Kumpul Pak FC itu kalau kita ini apa namanya, Pak? Menyediakan ini akomodasi, makanan dan sebagainya. Baru sampai ke situ. Ya, nggak apa-apa. Islam Japati. Yang kedua Islam Padati katanya. Islam Padati, orang Padati roda. Itu, tapi nggak ada mesinnya. Artinya baru maju kalau didorong. Kalau didorong. Ya, baru maju kalau didorong. Itu Islam
Nah, yang harus kita, yang menjadi obsesi kita namanya yaitu Islam sajati. Islam sejati yaitu Islam yang sebenar-benarnya. Oh, itu sudah tumbuh dengan kesadaran itu. Wallahu ta'ala. Jadi Islam juga itu ada 3 level. Satu Islam namanya yaitu masyarakat itu, masyarakat Islam itu ada masyarakat dakwah. Masyarakat dakwah itu harus kita ajak, harus kita serukan itu dengan berbagai cara. Yang kedua adalah masyarakat risalah. Masyarakat risalah itu masyarakat yang sudah mulai paham terhadap visi misi. Insya Allah Bapak dan Ibu yang kumpul di sini sudah masuk level kedua ini. Masyarakat risalah, ya, masyarakat risalah. Dan yang paling tinggi adalah masyarakat pelopor. Masyarakat pelopor. Kalau pelopor itu yang dalam Al-Quran disebut namanya as-sabiqunal awwalun. Para pelopor, para pendiri, para pendahulu. Ya. Baik, saya kira paparannya secara garis besar ini yang ingin saya sampaikan. Adapun secara detail barangkali bisa dikembangkan melalui diskusi, ya, melalui diskusi atau tanya jawab. Kita sampai jam 11:30. Ya. Baik, maka ada yang bertanya. Bangga Ibu, silakan. Pak Ustaz, tadi saya bilang selama ini kan kita tuh muslim tuh istilah bahasa Sunda pasti babak-babak. Karena kita memang dari dulunya, tapi alhamdulillah kita terlahir sebagai Islam, sebagai muslim. Nah, tapi yang fenomena di lingkungan kebanyakan kan masalah fikih yang diribukan. Masalah fikih yang perbedaan pendapat kan tadi Pak Ustaz bilang akan menjadi perdebatan pertentangan, bukan malah menjadi suatu ini ya. Jadi kita saling menghargai lah. Nah, jadi intinya begini Pak Ustaz, apakah memang karena kita tuh belajar Islam tuh bukan karena kita turunan, tapi mungkin yang paling utama adalah tentang akidah atau tidak. Nah itu yang memang kadang-kadang kita saya rasakan dari orang tua tuh kita tidak diajarkan dari ketauhidan dulu, tapi kita langsung belajar ya orang tua ikut ini ya kita ngikutin. Tapi karena kita belajar jadi kita tahu, tapi karena kita belajar juga bukan awalnya dari ketauhidan, tapi akhirnya larinya ke fikih Pak. Nah itu yang banyak menjadikan keributan dalam lingkungan umat-umat Islam. Nah, sekarang bagaimana mensiasati agar kita akan kembali lagi ke tahap awal bahwa yang seharusnya kita pelajari adalah ketauhidan atau tadi akidah itu, Pak. Oke. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu ya. Apapun latar belakang keislaman kita, yang jelas kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah terlahir sebagai muslim. Itu apakah muslimnya muslim turunan, ya, muslim di bawah ya. Alhamdulillah. Itu saya kira salah satu modal dasar kita. Sebab kalaupun kita lahir tidak dari keturunan keluarga muslim, belum tentu kita mengenal Islam seperti sekarang. Nah, dari situlah maka ada plus minusnya. Memang kalau ketika kita mengenal Islam secara keturunan, maka kita dikenalkan Islam itu lebih bersifat praktis. Apalagi mengikuti kebiasaan dari masing-masing orang tua kita. Nah, nggak apa-apa itu ikutilah. Tapi nanti seiring dengan perjalanan waktu, maka disitulah kita belajar Islam lebih terprogram, ya, lebih serius lah.
Secara garis besar para ulama menetapkan ada dua jalur kita belajar Islam. Pertama yaitu melalui apa yang disebut namanya dirosah. Dirosah itu kita bisa belajar Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan. Entah itu mulai dari tingkat taman kanak-kanak, ya, kemudian tingkat dasar, lalu tingkat menengah, hingga sampai tingkat tinggi. Ya, meskipun di situ juga harus kita akui secara formal pun ini kan sangat dipengaruhi oleh faktor kurikulum, ya. Nah, tapi terlepas dari segala kekurangan dan kelebihannya, itu sudah ada ikhtiar untuk mempelajari Islam secara lebih terprogram. Namanya dirosah, ya, dirosah. Maka dirosah Islam. Baik. Nah, kemudian di samping itu juga bagi mereka yang secara khusus diproyeksikan untuk menjadi katakanlah kader lah, ya, itu aktivis, ya, di lingkungan Islam, maka dia mau tidak mau harus dimasukkan ke dalam lingkungan khusus, entah itu pesantren, ya. Nah, di mana di pesantren kan pasti belajar ilmu dasar kepesantrenan seperti yang saya ceritakan tadi. Di situ ada ilmu bahasa, termasuk juga tentang dasar-dasar akidah, termasuk juga mengenai dasar-dasar tentang fikih, ya. Nah, dasar-dasar tentang fikih, ya, dan sebagainya. Di situ dirosahnya lebih komprehensif namanya, lebih utuh, ya. Jadi belajar ilmu dasar. Nah, lalu bagaimana kalau bagi yang tidak berkesempatan untuk mempelajari melalui formal seperti itu, kesempatannya bagaimana? Sekarang lebih terbuka peluangnya, ya, lebih terbuka peluang dengan adanya berbagai kemudahan. Bahkan saya kira media itu bisa menawarkan, ya, media menawarkan. Hanya satu hal yang harus saya katakan di sini, jangan pernah kita merasa cukup dalam belajar. Iya. Jadi tugas kita adalah belajar dan terus belajar. Tidak boleh kita merasa cukup, ya, dalam belajar. Karena itu maka Nabi sendiri mengatakan yang namanya belajar itu sejak kita lahir sampai kita kembali ke liang lahat. Ya, belajar apa itu long life education. Ya, sepanjang hayat, belajar sepanjang hayat. Jadi belajar secara berkesinambungan, ya. Nah, ini saya kira, ya. Jadi tidak ada istilah terlambat. Nah, kalau kita serius, banyak itu orang-orang yang punya kesungguhan dalam belajar itu, ya. Bahkan mungkin mereka baru mengenal Islamnya, ya, belum selama kita, ya. Belum selama kita. Banyak sekali contoh-contohnya. Seperti para mu'alaf, ya. Nah, kalau di kalangan kaum ibu itu ada seorang mubalighah. Tempoh hari siapa itu namanya? Ibu Irene. Ya, Ibu Irene itu kan, ilmunya sudah melampaui kita yang sudah lama mengenal Islam. Itu karena apa? Karena didorong dengan kesungguhan. Nah, jadi latar belakang itu tidak mempengaruhi. Ya, jadi apakah karena faktor keturunan? Ada juga kan seorang mengenal Islam karena faktor pernikahan. Ya, ada karena faktor pernikahan. Dan juga ada karena faktor politik. Ada juga karena faktor ekonomi. Wallahu a'lam, saya lihat apakah benar atau tidak, ya. Itu katanya sejak peristiwa Los Angeles itu, ya, kalau di medsos itu banyak orang-orang Amerika sekarang yang tertarik kepada Islam kan. Nah, jadi Ibu, saya kira di sini bagaimana kita mempelajarinya, yang paling penting komitmennya adalah belajar. Kemudian yang kedua,
yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita belajar, sekali lagi jangan pernah kita merasa cukup, apalagi hanya mencukupkan pada media sosial. Tapi kita tetap harus punya guru yang jelas. Guru yang jelas dengan latar belakang keilmuannya yang jelas, dengan latar pendidikannya yang jelas. Istilah akademis namanya kurikulum kita ini. Ya. Jadi itu berpengaruh. Karena dalam ilmu itu harus namanya bersanad. Bersanad, ada sambungannya. Si A dapat ilmu dari si B, si B dari si C, si C dari si D, dan seterusnya, seterusnya. Begitulah kan sebuah hadis juga teruji. Kesahihannya atau tidak itu akan dilihat. Salah satunya dari sanadnya, sambungan-sambungannya. Jadi dalam ilmu juga ada disiplin itu. Karena itu kita tidak boleh merasa cukup belajar ilmu hanya mengandalkan dari satu sumber. Apalagi kalau sumber itu sifatnya media sosial. Tapi kita harus hadir di majelis-majelis ilmu. Seperti di sini Pak DKM menghadirkan beberapa narasumber yang diyakini memang memiliki kapasitas secara keilmuan, memiliki rujukan-rujukan yang jelas. Itu saya kira ya. Tetap kita harus punya gurunya. Jangankan dalam ilmu agama, dalam ilmu duniawi saja. Seseorang misalnya ibu mengaku sebagai seorang dokter, tapi tidak jelas riwayat belajar ilmu kedokterannya. Ketika dia melakukan praktiknya, apa yang kita sebut namanya? Malpraktek. Itu. Begitu pula seorang yang luar biasa, karir keprajuritannya, ketentaraannya bagus itu, tapi tidak jelas itu karirnya, itu apa jenjangnya itu, ya itu. Walaupun misalnya ada satu rombongan prajurit, karena saking begitu kagumnya sama orang ini, lalu dia mengangkat sepakat 1.000 orang tentara, mengangkat salah seorang di antara menjadi jenderal. Apakah bisa? Bisa, tapi jenderal namanya Jenderal Nagabona. Karena harus tetap ada pengakuan. Inilah namanya harus jelas, ada sanadnya, ada rujukannya, ada kurikulumnya. Itu yang paling penting saya kira. Insya Allah, dengan jenjang-jenjang yang demikian, ditambah lagi tadi dengan mengutamakan alurnya ini. Salah satunya adalah tadi alurnya bagaimana Nabi mengajarkan Islam. Beliau kan mengajarkan Islam dari akidah, kemudian adab, lalu akhlak. Baru ayat-ayat tentang hukum itu, tentang fikih itu turun di Madinah. Ayat-ayat tentang fikih itu, ya, itu turun di Madinah. Sesudah masyarakat Islam terbina mentalnya, terbina teologinya, akidahnya, perjuangannya terasa. Maka untuk mengatur ketatanegaraan itu turunlah ayat-ayat tentang fikih. Ya, itu karena itu dominan ayat-ayat tentang fikih itu lebih banyak ayat-ayat madaniyah. Jadi penting kita membuka wawasan. Saya kira demikian ya Bu ya. Oke. Tadi mungkin tentang fikih yang turun di Madinah, tapi kalau kita salingkan setiap guru itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Iya. Terus memang mereka ada sanadnya juga, mungkin mengaku bahwa itu ada hadisnya. Iya. Nah, mungkin kalau balik lagi, kalau setiap guru juga mengajarkan sebelum fikih itu karena ke adab, ke akhlak. Jadi mungkin perbedaan itu tidak akan menyebabkan jadi gontok-gontokan ke Tapi kan pada akhirnya yang masih di masyarakat tuh ya seperti itu gitu. Jadi bukannya bersatu dengan perbedaan fikih, tapi malah menjadikan suatu perpecahan. Oke. Baik, saya kira kalau yang di bawah, kalau ada ungkapan begini, an-nasu ala dini mulukihim.
Orang-orang yang di bawah itu tergantung kepada keberagamaan tokoh-tokoh mereka. Ya, artinya untuk tahap awal ketika kita melihat tokoh-tokohnya sendiri sudah tumbuh saling saling memahami yang sangat tinggi, ya, toleransinya sangat besar, maka insya Allah yang di bawah itu akan mengikutinya dengan sendirinya. Itu salah satunya, saya kira salah satunya, sambil kemudian diberi pemahaman yang baik. Nah sekarang juga saya kira satu perkembangan menarik itu, satu contoh misalnya ya, dulu kan perbenturan antara Muhammadiyah NU ya misalnya sangat kuat, sampai masalah kunut itu jadi ramai kan. Tapi seiring dengan perkembangan, terutama dicontohkan oleh beberapa tokoh dari kedua ormas besar Islam itu, maka di bawah sekarang sudah mulai terjadi saling pemahaman, ya saling pengertian. Ya salah satu contoh yang sering saya kutip adalah bagaimana seperti tokoh NU Kiai Ilham Khalid dengan Buya Hamka. Nah, sedemikian besar toleransi mereka, satu ketika beliau hadir di satu tempat, ya, kemudian pas sholat subuh itu imamnya bergantian. Dan yang menarik ketika Buya Hamka menjadi imam dan makmumnya Pak Ilham Khalid, padahal beliau sehari-harinya tidak pakai kunut, tapi demi menghormati makmumnya beliau kunut. Begitu pula ketika giliran Pak Ilham Khalid menjadi imam dan Buya Hamka menjadi makmumnya, maka Pak Ilham Khalid beliau meninggalkan kunut. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang harus lebih didahulukan dari fikih, yaitu apa itu tadi? Adab dan dahulukan adab dan akhlak di atas fikih. Maka ini insya Allah akan menjadi salah satu solusi. Wallahu a'lam. Ya, baik. Saya kira demikian ya. Ya. Barangkali masih ada. Kita ada 5 menit lagi. Silakan Pak. Silakan. Bangga. Ya. Bapak pun Pak. Ibu pun dulu kira-kira itu. Maka Ibu silakan diulang. Ya. Mohon ini untuk penjelasan dan hadiah tafsir. Ya. Untuk kita tahu dalam kehidupan sehari-hari. Di Al-Baqarah 174 dan dijelaskan bahwa kita dilarang untuk menjual atau menyembunyikan gitu Al-Quran dengan sebagainya, karena memang nantinya akan menelan neraka yang kita. Mohon penjelasannya. Al-Baqarah 174. Ya, Al-Baqarah 174 ya. Baik, kita lihat ayatnya. Al-Baqarah 174. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Al-Baqarah 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yaktumuna yang menyembunyikan ma anzalallahu minal kitab, apa yang telah diturunkan oleh Allah dari kitab suci,
wa yashtaruna bihi samanan qalila, dan mereka menjual atau membeli ya dengannya samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Ulaika ma yaquluna, maka mereka itu apa yang mereka makan fi butunihim, di dalam perut-perut mereka, illan nar, kecuali neraka, kecuali api. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan pernah berbicara kepada mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan pernah menyucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka berada dalam azab yang pedih. Ini khitab awalnya Ibu, ini ditujukan terutama kepada ahli kitab. Ya, sasarannya kepada ahli kitab, kaum Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Karena mereka menyembunyikan kebenaran. Salah satunya kebenaran tentang keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab suci mereka, kalau mereka jujur dengan apa yang ada di sana, maka mereka seharusnya mengenal Nabi Muhammad itu lebih dekat, lebih detil, seperti pengenalan mereka terhadap anak-anak lelaki mereka. Tapi mereka kemudian menyembunyikan kebenaran itu dan mereka menolak. Ya, akhirnya mereka menolak apa yang kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini nanti lebih detail lagi Ibu akan kita lihat penjelasannya di surah Al-Bayyinah. Ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa man tafarraqa alladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'akumul bayyinah. Jadi kitabnya ayat ini terutama lebih ditujukan kepada kaum Yahudi ketika mereka menyembunyikan kebenaran tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab suci mereka. Tapi pelajarannya juga bagi kita adalah apa? Tentu kita tidak boleh melakukan seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Artinya sedapat mungkin kita sampaikan kebenaran itu dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya. Sampaikan kebenaran ini dengan sebenar-benarnya. Ya, jangan sampai karena yang disampaikan bukan kebenaran, maka yang lalu populer muncul di masyarakat adalah kepalsuan. Nah, ini jangan sampai. Itu yang disebut namanya fitnah. Timbulnya fitnah itu adalah ketika yang tersebar luas di masyarakat adalah kebohongan. Karena apa? Karena orang-orang yang tahu kebenaran menyembunyikan dari kebenaran itu sendiri. Nah ini ya tentu saja walaupun tadi kitabnya sasarannya kepada kaum Yahudi, tetapi pelajarannya adalah tentu feedbacknya juga kepada kita sebagai kaum muslimin, agar kita menyampaikan kebenaran itu bagaimana apa adanya. Ya. Meskipun memang ketika kita menyampaikan kebenaran itu kita akan berhadapan dengan konsekuensinya. Ya, paling tidak orang yang jujur itu biasanya tidak disukai oleh kebanyakan orang. Mohon maaf ini sedikit bocoran. Saya tadi malam ketemu dengan seorang profesor. Ya, selesai tarawih saya ngobrol. Itu Pak Menteri Dikti itu, kenapa beliau mengundurkan diri? Oh, karena beliau menyampaikan kebenaran. Oh, karena menyampaikan kebenaran justru tidak disukai, Bu. Menyampaikan kebenaran. Itu karena faktanya tidak bisa dihindari. Dengan efisiensi yang diterapkan perguruan tinggi itu kerepotan. Iya, faktanya itu seperti itu.
Papa ketiasa disimutan. Tapi yang sering terjadi adalah apa? Kebohongan ditutup dengan kebohongan dengan kebohongan. Ini yang Ramadan. Makanya Al-Quran tadi mengatakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini Al-Quran. Mudah-mudahan paling tidak menjadi stimulan, menjadi motivasi ya bagi saya sendiri, bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk semakin tertarik mempelajari Al-Islam. Paling tidak, mari gunakan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai kesempatan kita untuk belajar berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran. Kita baca, kita pahami, dan sedikit-sedikit kita tadabburi. Kepada Allah kita bermohon, mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dibukakan ruang batin kita untuk dapat dengan mudah menerima pencerahan, menerima nur hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan berdoa. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masrubillahu wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.